untuk menjalani kehidupan yang produktif. Dengan terapi ARV yang teratur serta dukungan keluarga, orang dengan HIV atau ODA tetap dapat hidup sehat, bekerja, berkeluarga, serta merencanakan kehamilan secara aman dengan pendampingan tenaga medis. Sudah 5 tahun Nyonya Andika hidup dengan HIV. Ia rutin menjalani pengobatan dan kontrol kesehatan. Kini kehamilan yang dinantikan menjadi harapan baru bagi keluarganya. Mama, ya nak, nanti kalau adik lahir aku mau ajak adik main, boleh nggak? Boleh dong, pasti adik kamu seneng banget. Aduh, mama kenapa? Mama sakit. Perutnya sakit? Iya. Bapak, aduh. Bapak tolongin. Aduh. Bapak tolongin, mama perutnya sakit. Aduh. Mama kenapa? Kita tahu saya perutnya sakit. Aduh. Kita ke rumah sakit aja gimana? Ini darah, Dek. Aduh. Ma, kita ke rumah sakit aja sekarang ya? Yuk. Pendarahan saat kehamilan merupakan kondisi yang tidak bisa diabaikan. Ibu yang mengalami nyeri perut disertai dengan pendarahan perlu segera mencari pertolongan medis agar mendapatkan penanganan yang tepat. Bu Andika, apakah Ibu merasa cukup nyaman untuk mendapatkan kabar ini? Iya dok. Baik Ibu, dari hasil pemeriksaan yang telah kami lakukan, itu ditemukan bahwa kehamilan Ibu mengalami keguguran. Keguguran? Ya betul, keguguran. Saya dapat memahami bahwa kabar ini sangat berat untuk diterima. Jadi saya akan sampai dok. Selain itu masih terdapat ada sisa-sisa jaringan kehamilan dalam rahim ibu sehingga perlu dilakukan tindakan kurer untuk mencegah infeksi dan pendarahan ibu. Baik bapak, ini resep obat yang harus ditebus. Ini berapa ya, Dok? Sekitar 60 ribuan Bapak. 60 ribu. Iya betul Bapak. Baik kalau begitu kami pamit dulu ya Ibu Bapak. Mari. Terima kasih Bapak. Ya mas. Kita cuma pengen sini aja. Ya mas, kita pulang baik kita mas. Mana aku harus minum obat lagi. Salah satu tantangan yang sering dihadapi oleh ODA bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga keterbatasan ekonomi yang dapat menghambat akses terhadap pelayanan kesehatan dan pengobatan yang dibutuhkan. Pada tahap intake, manajer kasus membangun hubungan saling percaya, menjelaskan perannya, menggali masalah utama klien, serta mengidentifikasi kebutuhan yang memerlukan bantuan. Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi mas. Sebelumnya perkenalkan saya Prawira Basoro dan dalam kesempatan kali ini saya menjadi manajer kasus yang mendampingi wanita dalam perawatan kali ini. Baik sebelumnya di sini tujuan saya dan saya akan mendampingi ibu untuk menjaga ibu dengan dinas kesehatan untuk memenuhi kebutuhan perawatan ibu. Baik nurse. Nah, di sini juga saya akan mengkaji perasaan dan kondisi ibu. Nah, sepertinya ibu ini terlihat sangat bingung dan sedih. Ibu boleh ceritakan apa yang buat ibu sangat terlihat sedih saat ini. Ibu tidak usah khawatir karena kerahasiaan saya akan kami jaga untuk kepentingan privasi ibu. Saya digini mas. Saya kehilangan sekali mas. Saya harus sekali dengan kondisi ibu Anita saat ini. Kemudian untuk apa harapan ibu kedepannya? Saya ingin tetap sehat nurse dan saya juga ingin membesarkan anak saya juga nurse. Apakah ada kendala ekonomi dalam perawatan dan pengobatan ibu? Iya nurse, kebetulan saya lagi
ingin membeli obat ARV tapi tidak mempunyai duitnya, nurse. Nanti semua akan saya dampingi ibu untuk terhubung dengan dinas kesehatan untuk mengupayakan pengaktifan kartu Indonesia Sehat sehingga ibu bisa mendapatkan pengobatan secara gratis. Terima kasih nurse atas solusinya. Mama kenapa? Enggak apa-apa nak, enggak apa-apa. Ayo pulang. Kita Mama. Mamanya di luar dulu. Oke. Tuh ada om perawatnya terus. Sini, ada yang sini dulu ya. Udah kucing ya. Ini mama saya. Doain mamanya ya. Mama nggak apa-apa di sini. Jangan deh, kamu harus di luar aja ya. Karena aku mau di sini mau tolongin mama. Enggak, kamu harus di luar aja ya. Main di luar. Kan ada taman bermain. Iya. Adek, mamanya sekarang ini mau diperiksa dulu ya sama perawat. Jadi Adek bisa tunggu di luar. Nanti setelah pemeriksaan selesai, Adek bisa masuk lagi. Dan mamanya ya. Nanti sama bapak ya nanti di depan ditungguin. Yuk kita ke yuk. Dalam manajemen kasus HIV, asesmen biopsikososial dilakukan untuk memahami kondisi klien secara menyeluruh, meliputi aspek biologis, psikososial, spiritual, serta hambatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan pengobatan. Dulu baik untuk mengetahui kondisi lebih lanjut dan untuk keoptimalan asuhan perawatan, apakah boleh saya untuk mengkaji lebih dalam? Boleh, nurse. Nah, baik, kalau boleh saya tahu, sejak kapan ibu terkena HIV ini? Kayaknya sejak 5 tahun yang lalu deh, nurse. Jadi 5 tahun yang lalu. Kemudian, apakah ibu patuh dalam pengobatan HIV? Saya patuh nurse minum obat, kan setiap hari saya minum. Kontrol terakhir itu di bulan apa itu? Kayaknya sebulan yang lalu, nurse. Baik, kalau boleh tahu, kapan ibu terakhir kontrol? Sebulan yang lalu, nurse. Baik, sebulan yang lalu ya. Mohon izin sebelumnya, saya mau tanya, untuk kehamilan yang kedua ini, apakah itu direncanakan atau hal yang tidak direncanakan? Itu sedang direncanakan, nurse. Malah kita udah berkonsultasi ke dokter. Baik, itu begitu saya buat atas kesimpulannya. Kemudian apa yang ibu rasakan sekarang? Apakah rasa cemas dan frustasi itu ada pada ibu? Saya sedih banget, apalagi anak saya guguran. Padahal itu saya sangat menantikan sekali anak itu. Jadi saya masih sekali sudah angkat ini. Kemudian kalau saya boleh tahu, siapa yang selalu mensupport ibu dalam keadaan dan virus saat ini? Suami saya, nurse. Kebetulan suami saya ada di sini dan anak saya juga. Baik, untuk suami ibu itu pekerjaannya apa? Mengamen, nurse. Jalan. Iya. Untuk status keekonomian ibu, apakah ada kendala atau kekurangan? Ya, harusnya tahu ya nurse ya, apalagi kan suami saya pengamen, apalagi dan mungkin ekonomi sulit sekali nurse, apalagi saya juga belum beli obat ARV-nya gitu. Selanjutnya, apa hal yang membuat ibu takut dalam kondisi saat ini? Saat ini saya sedang berpasrah saja kepada Allah agar diberi kekuatan. Kemudian yang terakhir, apakah ibu pernah mendapat stigma terhadap kondisi ibu dari orang lain? Saya pernah, dan saya itu makanya saya takut untuk meminta bantuan nurse. Baik ibu, pertanyaan saya sudah selesai. Semoga ibu cepat pulih kembali dan ibu tidak usah khawatir, semua pekerjaan ibu saya akan jaga privasinya dan semua hal itu untuk kepentingan asuhan dan perawatan ibu. Terima kasih, saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nurse. Sama-sama. Manajemen kasus membutuhkan kolaborasi berbagai profesi untuk memastikan kebutuhan klien terpenuhi secara komprehensif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Dokter dan juga Bapak Zaki sebagai perwakilan dari pelayanan kesehatan. Di sini saya akan mempresentasikan kasus yang dialami oleh Ibu Anita. Baik, setelah saya melakukan kajian kepada Ibu Anita ini mengalami masalah yang sangat kompleks, yaitu dari aspek biologis, psikologis, spiritual, dan juga sosial. Yaitu itu. Untuk secara medis, pasien masih membutuhkan tindakan kuret dan keberlanjutan terapi ARV. Baik, jika dari data dan apa yang dipresentasikan dari nurse sama Bu Dokter, untuk pasien ini
Ibu Anita ya tadi ya, berhak dan memenuhi syarat untuk penerima kartu Indonesia Sehat. Baik, Ibu Dokter dan juga Bapak, mari kita menyusun rencana pelayanan untuk Ibu Anita. Saya akan membacakan untuk rencana jangka pendek dan juga jangka panjangnya. Oke, boleh. Baik, untuk target jangka pendeknya itu yang pertama adalah kualitas terlaksana, kemudian kis Ibu Anita aktif, obat tersedia, dan juga ARV tidak terputus, kemudian dukungan psikologis dan terpenuhi. Dan untuk target jangka panjangnya, yang pertama itu adalah kepatuhan pengobatan ARV pada Ibu Anita, kemudian viral tidak terdeteksi, dan selanjutnya tidak mengeluarkan HIV, dan kualitas hidup Ibu Anita bisa meningkat. Apakah Ibu dan Bapak setuju? Setuju. Semoga jadi yang terbaik ya untuk pengobatan untuk masyarakat juga Indonesia. Baik, terima kasih. Terapi ARV yang diminum secara teratur dapat menekan jumlah virus hingga tidak terdeteksi. Kondisi ini dikenal sebagai U atau undetectable equals untransmittable. Bu Anita, apa yang Ibu ketahui tentang viral load? Itu tuh kayak setahu aku tuh virus yang jumlahnya banyak, Dok. Nah, betul sekali Ibu. Jadi, dengan kepatuhan minum obat ARV itu, viral load dapat menjadi tidak terdeteksi. Gitu, Dok. Iya, betul. Artinya, HIV tidak ditularkan melalui hubungan seksual ketika viral load tidak terdeteksi, Bu. Jadi istri saya masih bisa nggak hidup normal lagi? Tentu Bapak masih bisa. Jadi HIV ini bukan akhir kehidupan. Yang terpenting adalah kepatuhan, pengobatan, dan kontrolnya rutin Bapak. Jadi Bapak, kami juga sebagai perawat dan dokter akan terus mendampingi proses pengobatan Ibu. Semangat ya. Ya, sayang. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan pelayanan yang diberikan telah sesuai kebutuhan klien serta mencapai tujuan yang direncanakan. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Nurse, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Apakah kartu Indonesia Sehat Ibu sudah bisa digunakan? Sudah bisa, Nurse. Alhamdulillah. Untuk pengobatan ARV-nya apakah Ibu rutin dan kontrol juga rutin? Rutin, Nurse. Ibu dalam 3 bulan terakhir ini apakah ada kendala dan keluhan yang Ibu rasakan? Sudah tidak ada, Nurse. Alhamdulillah. Kalau boleh, Ibu boleh minta pendapat Ibu tentang bantuan dalam pengobatan Ibu ini? Boleh, Nurse. Bagus sekali. Alhamdulillah. Terima kasih Bu masukannya. Ibu Anita, hasil pemeriksaan viral load Ibu ini mengalami penurunan. Alhamdulillah, Dok. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Dok. Terima kasih. Ya, Bu Anita, sama-sama. Terima kasih dokter, masih juga udah mau mendampingi keluarga saya dalam selama di sini. Terima kasih kembali, kami juga ikut senang sama hari ini. HIV dapat dikelola dengan baik apabila ODA memperoleh akses pelayanan kesehatan, dukungan keluarga, dan pendampingan yang berkelanjutan. Jangan takut mencari pertolongan, jangan ragu mendukung ODA, dan hentikan stigma.